misalkan tutup oli ini dibuka-buka Kak. Nah, bagaimana kondisi mobil yang tidak wajib dibeli itu seperti ini ya. Ketika dibuka tutup olinya dalam keadaan mesin menyala. Wah, halo. Nah, kalau tutup olinya dibuka, kemudian asapnya sudah seperti ini, wes rasah dituku masih, rasah dituku wis milih golek unit liane ya. Ini parah ini parah ini. Oke. Kamera rolling action. Sebelum melakukan pembelian mobil bekas, kita hanya perlu tiga poin saja yang harus dilakukan untuk melakukan pengecekan mobil second yang akan dibeli. Apa saja itu nanti kita akan review di sini, kita akan rekam caranya begitu di sini. Yang jelas untuk pembelian mobil second sebagai acuan kita tidak ada mobil second yang sempurna, tetapi harus melalui pengecekan dan penelitian yang tepat agar mendapatkan mobil yang bekas tapi berkualitas. Apa saja tiga tip itu? Yuk simak triknya. Jadi jangan tertipu dengan kilometer yang masih rendah. Ini kilometernya masih 71.000. Ini bisa disetting ya, bisa dirubah. Kita lihat dari kemudinya saja. Ini kan kemudinya sudah bahasanya apa? Growel ini. Jadi kulitnya itu sudah banyak yang lepas, terkelupas. Ini karena pemakaian pasti sudah di atas 100.000 km, tapi kilometernya bisa diatur ya, bisa direndahkan, bisa diturunkan. Tapi tetap dilihat di sini kemudinya kayak apa. Wujud kemudinya ini menentukan apakah mobil itu layak untuk mendapat gelar sebagai pemilik kilometer 71.000 atau enggak. Kalau ini sudah pasti lebih, tapi kilometernya diturunkan. Kita lihat dari kemudinya ini, setirnya. Langkah sederhana yang paling simpel ketika melakukan pengecekan mobil second untuk dibeli adalah tentunya dengan menemukan unit yang diminati dulu ya. Kita ambil contoh di Avanza yang VVTe ini tahun 2014. Pertama yang harus dicek adalah kondisi fisik dari mobil. Jadi banyak cacat atau enggak. Detailnya dilihat, bodinya, kemudian kondisi roda, kondisi ban ya. Kondisi ban kan bisa dilihat dia masih asli atau enggak. Nah berarti kan ini sudah pernah diganti, karena ini adalah cetakan tahun 2019 bannya. Kemudian kita lanjut dikelilingi wire apa-apa. Kalau ini kan sudah dekok-dekok ini, tapi dia di vakum modelnya, tapi belum diservis. Jadi minus sudah. Ini juga bodinya ini sudah dekok-dekok. Minus 2. Sekarang kita lanjut ke daerah mesin. Daerah mesin mengeceknya gimana? Gampang. Pertama buka tutup oli. Buka tutup oli, kita lihat kondisi tutup olinya seperti apa. Ini kalau mesin bagus ya, karena nggak ada kotoran di sini tuh. Ini bersih banget. Kondisi mesin yang bersih itu seperti ini. Tutup oli dibuka nggak ada noda. Ini mesin dalam kondisi bagus. Kemudian buka radiator, tutup radiatornya dibuka. Lihat, ini juga dalam kondisi bagus. Jadi nggak ada noda, nggak ada kotoran ya. Kemudian posisi air juga masih coolant. Tuh lihat, itu kan lubang radiatornya kelihatan. Jadi dia nggak tertutup. Berarti radiator dalam kondisi baik. Selanjutnya, lakukan prosedur pengecekan kedua seperti ini. Kamera rolling action. Mas, part 2-nya ditunggu semua orang. Segera. Sahabat, udah pada nunggu part 2-nya ya? Yuk kita lanjut sekarang. Ini adalah part kedua dari inspeksi mobil bekas. Jadi di part pertamanya kita sudah menayangkan ciri-ciri mobil yang tidak sehat untuk dimiliki dan dibeli. Nah, part kedua ini adalah bagian kedua, bagaimana memilih mobil yang tidak sehat juga. Dan kita akan bandingkan dengan beberapa mobil yang dalam kondisi sehat untuk mendapatkan mobil bekas yang berkualitas, agar sahabat ketika membeli mobil bekas itu tidak kehabisan atau tidak merasa dirugikan oleh pembelian.
mobil bekas yang tidak berkualitas. Bagaimana kelanjutannya part 2-nya? Yuk kita langsung saksikan saja videonya. Dan langkah-langkah selanjutnya yaitu ini masuk dalam kategori langkah atau trik kedua untuk mengecek kondisi mobil second. Sebaiknya dilakukan di sebuah bengkel yang mempunyai lift. Jadi untuk mendapatkan detail kaki-kaki yang aman. Jadi kalau dia korosi atau tidak, dia akan terlihat seperti ini. Jadi kalau ini kita ngelihat ngambil sampel dalam kondisi baik banget mobil ini, mobil terawat ini mobil Kopet. Ini salah satu mobil dari sahabat kita ya, dari Bogor. Dia datang ke sini dan dalam kondisi perjalanan ke Solo dia mampir. Ini mobilnya luar biasa banget. Ini masih original, masih nggak ada lekuan-lekuan sama sekali. Jadi masih utuh ini. Kebocoran juga masih minus. Jadi ini hanya kebocoran sisa-sisa dari ngetap oli ya, mungkin tidak dibersihkan dulunya. Ini kondisi kaki-kaki yang bagus seperti ini, jadi bisa dicek. Mulai dari shock breaker kelihatan kalau memang ada kebocoran. Jadi kalau melakukan prosedur kedua ini, prosedur tambahan ya ini ya, sebaiknya dilakukan di bengkel. Tapi kadang penjual, apalagi kalau abang-abang dari showroom atau pemilik bisnis usaha jual beli mobil, mereka nggak mau untuk melakukan cross check di showroom, di bengkel yang memiliki alat seperti ini. Kecuali kalau mereka yakin bahwa barangnya bisa dilakukan cek seperti ini dan akan lulus, mereka akan mau. Kita lanjut ke tambahan bagian keduanya. Dari beberapa hal tadi, ada satu hal yang paling penting ketika melakukan pengecekan ya, setelah mendekati finishing. Jadi tapi ini perlu keberanian dan perlu izin dari yang punya mobil yang mau menjual. Jadi caranya dengan menutup radiator untuk mengetahui kondisi mobil yang sehat atau yang tidak, itu dengan cara seperti ini. Langsung videonya. Kita minta izin untuk membuka tutup radiator dan di starter dalam kondisi seperti ini. Apabila saat di starter air dari radiator itu nyembur seperti ini, maka dipastikan bahwa mobil ini dalam permasalahan di deksel ya, ini overhead. Jadi lebih baik disarankan untuk mencoba mengecek unit yang lain, karena ini nanti biaya servisnya akan lumayan setelah dibeli. Pasti akan melakukan turun deksel. Jadi kalau untuk unit Innova ini sangat rumit, sangat lumayan sekali proses pengerjaannya. Begitu juga dengan biaya servis dan penggantian packing setnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengecek apabila ada kebocoran di bagian bawah, itu akan nampak. Kalau seperti ini kan dia garing ya, hanya kebocoran rembesan dari tutup pembuangan oli saja. Jadi nggak apa-apa, aman. Ada satu tahapan lagi yang harus wajib dilakukan setelah Anda yakin dan deal dengan harga dan juga setelah melakukan test drive bersama pemilik. Tentunya tahap yang 3 ini nggak kalah penting karena ini berkaitan dengan dokumen dan keaslian nomor rangka dan nomor mesin yang ada di BPKB, STNK dan juga yang ada di unitnya. Nanti di tahap 3 kita akan tayangkan besok ya Mas ya? Besok aja Mas. Oh ya besok. Jadi ini adalah tahapan kedua. Nanti untuk video lengkap berdurasi panjang kita akan siapkan. Jadi dari 1, 2, dan 3-nya kita akan rancang menjadi satu video menjadi durasi panjangnya ya. Jadi untuk tahapan ketiganya kita akan tayangkan besok. Terima kasih. Mas, arep ngendi Mas? Apa meneh arep racing, arep balapan, bosen nang bengkel. Lah ngapa? Ku sik part 3-ne ditunggu, kita syuting. Inspeksi mobil. Nggih. Arep mangkat iki lah piye? Kudu. Nggih. Iki syuting sik. Iya, Syuting. syuting. Aduh ya oke, ayo tak turuti karepe penonton. Yo, Rene. Kamera rolling, action. Sahabat Monte Carlo, sahabat untuk klinik, ini adalah bagian ketiga dari inspeksi mobil bekas. Ini bagian yang sangat penting karena ini berkaitan dengan dokumen dan surat menyurat mobil yang akan dibeli. Apa saja itu, yuk sini. Jadi setelah melakukan cek, setelah menonton part pertama dan keduanya, itu cek kondisi mobil, kondisi mesin, cek fisik kaki-kaki sudah dilakukan. Ini yang ketiga, yaitu dengan melakukan pengecekan dan pengontrolan dari dokumentasi mobil tersebut ya. Mulai dari BPKB, STNK, surat jual beli atau faktur beli, itu juga dengan data rekod servisnya. Jadi buku manual booknya harus dipertanyakan juga. Contohnya seperti ini ya. Ini STNK, tapi BPKB ini rono, aturan di BPKB. Nah ini. Jadi di sini kan ada nomor mesin, ada nomor rangka dan nomor-nomor yang lainnya termasuk pajak segala macam. Itu disesuaikan dengan yang ada di BPKB. Kalau di sini ada kecocokan dengan yang ada di BPKB, berarti mobil ini
sudah benar. Pastikan mobil tidak dalam permasalahan ya, masalah dalam artian mobil tidak dalam sengketa, mobil tidak bukan hasil kejahatan, dan juga mobil tidak dalam proses gadai. Jadi benar-benar murni mobil dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman untuk dibeli setelah melakukan pengecekan fisik, bodi dan lain-lain. Yang terakhir adalah melakukan pengecekan dokumen atau surat-surat ya, seperti ini. Nah, setelah nomor yang di STNK dan di BPKB itu cocok, maka selanjutnya tinggal melakukan pencocokan untuk nomor rangka yang ada di mesin, di rangka ya, di bodi mesin, dan juga yang nomor yang ada di mesin. Kalau ini kita ambil sampel di Honda CR-V kapsul, Kak, mendekat Kak. Untuk pengecekan nomor rangka ada di sini. Nah, ini untuk CR-V nomor rangkanya ada di sini. Di blur Kak, engko di pokoknya di sini letak lokasinya, nomor rangkanya dicocokkan ya. Cocok enggak dengan nomor yang ada di SNK dan di BPKB. Kemudian untuk nomor mesin ada di sambungan belakang antara transmisi dan juga mesin. Tapi harus seorang teknisi atau seorang master. Biasanya dia di Samsat sudah ada master untuk bagian pengecekan kondisi fisik nomor rangka dan nomor mesin. Setelah itu, setelah semuanya dalam keadaan baik, cocok, kemudian surat-surat dokumentasinya cocok, di rangka, di BPKB dan STNK sudah cocok, dan hati Anda juga sudah merasa cocok dengan mobil yang akan dipilih, tinggal ora nek. Jadi surat-suratnya apa wae? Surat cinta, ora. Wow, serasa bahas cinta. Aku wis adem soal cinta, ora usah tak bahas. Jadi intinya tiga juga, BPKB, STNK dan faktur atau dokumen jual beli. Setelah semuanya cocok, tinggal ngobrol sama yang punya mobil, diajak ngopi, harganya segitu bisa turun nggak, atur wae. Bagusnya untuk melakukan pengecekan ini tadi, abang-abang semua membawa seorang teknisi ya, yang betul-betul tahu tentang kondisi mobil, kaki-kaki, mesin, interior dan eksterior dan sebagainya. Tapi kalau memang yakin bisa melakukan cek fisik sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau saya diajak gratis mas, rasa bayar nih, ngejak kopi miring orang bayar, tapi nek dikai yo jenenge dikai kok yo. Jadi gitu saja. Jadi poinnya part 1, part 2, part 3 sudah selesai. Part terakhir adalah penyesuaian nomor rangka dan nomor mesin. Selanjutnya negosiasi, kemudian pembayaran, kemudian rekod servis dinolkan. Setelah Anda miliki dinolkan, mulai dari penggantian air radiator, kemudian mesin, oli mesin, kemudian oli transmisi, oli matic segala macam tergantung dengan mobilnya ya. Setelah itu selesai semuanya, baru mobil bisa dipakai buat keluarga, buat jalan-jalan dan sebagainya. Wes singkat mas ya. Alah bosen aku dinilak bosen penontonku nonton kuwi wae artis mbok wedok so mas. Enek, tapi nanti admin kita akan saya ajak syuting sekali-sekali ya. Oke ya. Semoga membantu. Sampai jumpa lagi di bagian 4, 5, 6, 7 dan sampai bagian 100. Mungkin saya akan seperti ini wongin dan nyeroto. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap semangat.